Perkenalkan, saya Amin Purnomo, perwakilan dari kelompok 6 yang ingin menjelaskan tentang instrumen dana pembangunan Islam, yang mana kelompok 6 ini beranggotakan Salehah Ratna Dewi, Febi Hanum Khairunisa, Piolita Jeva, dan saya sendiri Amin Purnomo. Yang pertama yaitu membahas mengenai instrumen zakat. Zakat itu sendiri berarti tumbuh atau berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zakah yang berarti bahwa orang tersebut baik. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahik. Di dalam instrumen zakat terdapat prinsip dasar zakat dalam konsep pembangunan, di mana prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang menjadi kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam, yaitu yang pertama kerja, kompetensi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan, kesepakatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan yang terakhir informasi simetri. Kemudian ada peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan penimbunan harta, di mana zakat itu sendiri dianggap mampu dalam mengentaskan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal tidak hanya berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber alam saja, tetapi juga melalui zakat yang dibayarkan kepada pengelola zakat. Sejak awal disyariatkan, pengelolaan zakat dilakukan secara kelembagaan, di bawah payung daulah Islam, di bawah pengawasan pemerintah yang hukum dan perundang-undangan bersumberkan syariat Islam. Zakat itu sendiri menjadi subsistem organisasi negara yang menjembatani muzaki dan muzahik. Zakat diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Distribusi zakat kepada golongan fakir miskin sudah tentu akan menambahkan kemampuan mereka untuk meningkatkan pengguna atau utility mereka. Pendapatan yang rendah itu sudah tentu tidak mencukupi dan menampung keperluan hidup mereka. Dengan demikian, zakat yang diterima akan membuat mereka meningkatkan penggunaan mereka, terutama bagi barang keperluan. Kemudian kita akan membahas mengenai peran wakaf dalam pembangunan ekonomi. Menurut istilah syarah, wakaf yaitu penyerahan harta secara sore atau terang atau kinayah sindiran, di mana hartanya bisa ditahan dan hanya dimanfaatkan bersama dengan tujuan kebajikan sama, ada baik berbentuk umum ataupun khusus. Wakaf yaitu menahan suatu harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Harta yang diwakafkan hendaknya yang baik, kekal, dan tujuannya melakukan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kebajikan kepada orang lain. Jika ditinjau pada zaman Rasulullah SAW, Utsman bin Affan telah mewakafkan Telaga Rauna yang menjadi sumber kebekalan air utama untuk umat Islam ketika itu. Air merupakan kemudahan asas yang diperlukan untuk kehidupan. Peran suku sebagai instrumen pembangunan. Peran suku dalam APBN tidak dapat lepas, karena sangat jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN bahwa suku mempunyai kontribusi dalam pembangunan proyek negara, sehingga peran suku sebagai surat berharga syariah negara mempunyai peran yang sangat penting di dalam kontribusi pembangunan negara yang berkelanjutan. Peran suku itu sendiri adalah sebagai penutup anggaran defisit, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara
dalam 1 tahun anggaran, mengelola portofolio negara, dan masih banyak lagi peran sukuk di dalam instrumen pembangunan. Adapun beberapa karakteristik sukuk yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan, kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Yang keempat yaitu penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau disingkat dengan SPV. Yang kelima, memerlukan underlying aset. Yang keenam, penggunaan proses atau hasil jual harus sesuai prinsip syariah. Perbedaan sukuk dan obligasi. Tentu sudah banyak yang tahu, di setiap sesuatu pasti ada perbedaan di antaranya, seperti di organisasi, akad, produk, dan lain sebagainya. Di setiap itu pasti ada perbedaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan sukuk dan obligasi. Sukuk itu sendiri adalah sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan atas aset berwujud. Sedangkan obligasi merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi. Alasan diterbitkannya sukuk adalah untuk menghindari riba dan sebagai syarat agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan dari sisi emiten yang menerbitkan sukuk, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya adalah core business yang halal dan investment grade yang baik dilihat dari fundamental usaha dan keuangan yang kuat, serta citra yang baik bagi publik. Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan atau fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah dari lembaga yang berkomitmen dalam bidang syariah. Hal ini penting untuk mendapatkan keyakinan dari investor bahwa emiten sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6. Apabila ada kata yang salah, kami mohon dimaafkan, dan jika ada yang belum paham, mohon dipertanyakan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.